Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang ketemu dengan Anda kembali dalam mata kuliah Manajemen Strategik. Pada kesempatan kuliah kali ini, kita akan membahas mengenai konsep competitive advantage atau dialihbahasakan menjadi keunggulan bersaing. Apa yang dimaksud dengan konsep competitive advantage? Competitive advantage atau keunggulan bersaing itu adalah suatu keadaan yang ada pada sebuah perusahaan yang memungkinkan perusahaan tadi itu untuk unggul dengan pesaing-pesaingnya. Keunggulan ini akan dicapai dengan cara mengembangkan produk yang produk tadi di pasar akan unggul dibandingkan dengan produk yang dihasilkan oleh para pesaing-pesaingnya. Jadi sebetulnya competitive advantage adalah suatu kemampuan perusahaan untuk membuat produk yang unggul dengan produk yang dihasilkan oleh pesaing-pesaingnya. Sehingga keunggulan bersaing atau competitive advantage itu adalah suatu yang harus sulit atau kalau mungkin sesuatu yang tidak bisa ditiru oleh pesaingnya. Karena kalau kemampuan tadi itu bisa dikopi atau dicontoh atau ditiru oleh pesaingnya, maka itu tidak lagi menjadi sebuah keunggulan bersaing atau keunggulan kompetitif. Competitive advantage ini penting, karena dalam kondisi persaingan yang semakin ketat, suatu perusahaan itu bisa dikatakan tidak akan mungkin mampu bertahan apabila di dalam dirinya tidak mengembangkan suatu keunggulan untuk menciptakan produk yang mampu bersaing dengan produk yang dihasilkan oleh pesaing-pesaingnya. Ada beberapa contoh sumber keunggulan bersaing atau keunggulan kompetitif yang bisa dimunculkan oleh perusahaan. Misalnya, perusahaan itu bisa mengembangkan akses ke sumber daya alam di mana akses tadi itu hanya dia yang punya, sementara pesaingnya itu tidak memiliki akses ke sumber daya alam tadi itu. Atau mungkin yang kedua, mengembangkan tenaga kerja dengan keterampilan yang lebih unggul dibandingkan dengan tenaga kerja yang dimiliki oleh perusahaan pesaing. Bisa juga keunggulan kompetitif diperoleh dengan mencari lokasi geografis perusahaan ya, yang memungkinkan lokasi tadi itu menjadi unik sehingga membuat dia unggul dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya. Bisa juga yang sekarang ini banyak dilakukan adalah melakukan akses ke teknologi baru atau melakukan akses ke teknologi secara eksklusif sehingga pesaing-pesaingnya tidak memiliki teknologi tersebut ya, maka perusahaan kita akan bisa unggul dibandingkan dengan perusahaan pesaing. Bisa juga kita mengembangkan satu proses produksi yang mampu menciptakan total biaya produksi yang paling rendah sehingga harga jual produk kita itu nanti akan paling murah di pasar dibandingkan dengan pesaing-pesaing kita. Atau juga bisa kita mengembangkan brand image atau citra merek yang kuat sehingga produk kita akan dipersepsikan sebagai lebih unggul daripada produk-produk pesaing kita. Dan untuk membangun keunggulan kompetitif atau competitive advantage ini, perusahaan harus dapat merinci manfaat yang mereka berikan kepada individu yang ada dalam target pasar yang kita tetapkan. Dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh pesaing lainnya. Jadi keunggulan kompetitif atau competitive advantage pada dasarnya adalah bagaimana kita membangun benefit bagi konsumen kita, di mana benefit kita itu nanti tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Atau perusahaan lain tidak mampu menawarkan benefit sebagaimana yang kita tawarkan kepada konsumen kita. Beberapa contoh misalnya, ada beberapa kafe di Jogja misalnya. Salah satunya adalah ada kafe Kebon Dalem yang dia memiliki lokasi geografis yang strategis yang unik karena di situ konsumen itu bisa menikmati kopi sembari melihat atau menikmati suasana monumen Tugu yang ada di Jogja. Ini merupakan keunggulan karena letak geografisnya yang unik. Misalnya Kafe Watu Langit ya, dengan
keunggulan view pemandangan yang indah yang ini nggak dimiliki oleh kafe yang lain. Atau mungkin contoh yang lain adalah perusahaan yang memiliki akses pada teknologi baru, drone vehicle ya, yang saat ini baru dikembangkan. Nah, perusahaan yang mampu menguasai teknologi terbarukan ini akan menjadi unggul dibandingkan dengan perusahaan lain. Nah, ada beberapa strategi untuk memunculkan keunggulan bersaing atau competitive advantage ini. Setidaknya ya, kita bisa mengacu pada referensi ada 3 strategi untuk mengembangkan keunggulan bersaing. Pertama adalah strategi cost leadership, kemudian yang kedua adalah strategi fokus, dan yang ketiga adalah strategi differentiation. Ya. Kita bahas satu persatu. Apa yang dimaksud dengan cost leadership atau kepemimpinan biaya? Ini adalah suatu strategi untuk mengembangkan keunggulan bersaing. Membuat perusahaan kita itu unggul dalam persaingan dibandingkan perusahaan lain dengan cara mengembangkan proses produksi dan perusahaan kita yang mampu menghasilkan total biaya produksi paling rendah dibandingkan dengan para pesaing-pesaing kita. Manakala kita mampu mengembangkan efisiensi produksi sehingga produk yang kita hasilkan menelan total biaya produksi paling rendah dibandingkan dengan produk pesaing kita, maka produk kita akan unggul. Ini menjadi sebuah keunggulan kompetitif, keunggulan bersaing ya, yang kita kembangkan dengan strategi pertama, cost leadership atau kepemimpinan biaya. Kita memimpin ya, dalam hal menciptakan biaya produksi paling rendah dibandingkan pesaing-pesaing kita. Yang kedua, diferensiasi. Ini yang banyak dikembangkan oleh produk-produk ya, oleh perusahaan-perusahaan. Strategi yang kedua ini adalah dengan cara kita membuat pembeda, diferensiasi, melakukan pembeda, memunculkan pembeda pada produk kita dibandingkan dengan produk-produk yang dihasilkan oleh para pesaing kita. Bisa beda dalam hal fitur yang kita kembangkan, beda dalam hal teknologi yang kita pakai, dan seterusnya. Strategi ini dapat dilakukan dengan memberikan produk atau layanan berkualitas tinggi kepada pelanggan atau berinovasi ya, pada produk yang kita hasilkan. Jika sebuah produk atau jika produk yang kita hasilkan itu mampu melakukan diferensiasi, maka perusahaan kita akan dapat menetapkan harga premium untuk produk kita. Mengapa? Karena produk kita beda. Ada sesuatu yang ada dalam produk kita itu nggak ada di produk pesaing kita. Sehingga itu menjadi sebuah pembeda. Karena pembeda tadi itu ada pada produk kita, maka kita bisa menetapkan harga jual yang lebih tinggi. Mengapa? Karena orang atau konsumen nggak bisa mendapatkannya selain pada produk kita. Itu strategi diferensiasi. Banyak upaya ya, yang membutuhkan effort kreatif untuk memunculkan diferensiasi ini. Ahli strategi dalam perusahaan harus mampu berpikir kreatif untuk mengembangkan ya, pembeda pada produk yang kita hasilkan. Yang ketiga ada strategi fokus. Ini persoalan bagaimana kita memilih target pasar yang akan kita layani. Strategi fokus itu bisa kita pakai untuk membuat kita unggul. Yaitu ketika kita kemudian berfokus pada segmen pasar sasaran yang beda dibandingkan pesaing-pesaing kita. Umumnya, strategi fokus ini dilakukan dengan cara kita membidik segmen pasar yang kita sebagai niche atau celok pasar. Kita sengaja memilih satu area pasar yang sempit, yang itu tidak banyak dilayani oleh pesaing-pesaing kita. Yang ini kemudian disebut sebagai niche market ya, atau pasar ceruk. Strategi ini berhasil jika perusahaan menciptakan produk yang dapat melayani pasar ceruk tadi itu, ya, sehingga kita akan ada dalam satu area pasar di mana kita tidak banyak bersaing dengan pesaing-pesaing. Dan dalam strategi fokus ini juga bisa menerapkan dua strategi fokus ataupun strategi diferensiasi. Strategi fokus biaya atau fokus cost leadership itu adalah ketika kita mengembangkan proses produksi yang efisien untuk mencapai total cost production atau production total cost ya, biaya
produksi yang paling rendah ya, dibandingkan dengan pesaing kita yang ada pada pasar ceruk tadi itu. Atau yang kedua, diferensiasi sama. Kita melakukan upaya untuk membuat produk kita berbeda dibandingkan pesaing kita. Bedanya pada strategi fokus ini adalah kita tidak menghadapi banyak pesaing karena kita ada dalam satu area pasar ya yang itu sempit, tidak banyak dilirik oleh pelaku bisnis yang lain. Sebagai contoh misalnya, kalau kita mengenal ada produk mobil Ferrari, Ferrari tidak pernah bersaing dengan Toyota, dengan Daihatsu, dengan Mazda, Ford sekalipun enggak. Tapi Ferrari bersaing dengan siapa? Bersaing dengan misalnya di situ ada Lamborghini. Ya. Kenapa? Karena kedua perusahaan ini membidik satu area pasar yang sempit, niche market, ya, yang itu beda dengan area pasar luas yang digunakan atau dipilih oleh Toyota, Ford, Daihatsu, Mazda, dan lain-lain. Demikian pembahasan kita mengenai apa itu keunggulan bersaing. Satu, kemampuan yang ada dalam perusahaan yang itu mutlak dibutuhkan pada kondisi persaingan yang dihadapi yang semakin ketat. Sekian dan jangan lupa untuk tetap semangat belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.